Pelajaran Ekonomi bab 2 Permintaan dan Penawaran bagian B Penawaran. Masuk ke pengertian. Pengertian penawaran itu adalah jumlah barang yang ditawarkan pada harga dan waktu tertentu. Ini tipe ini harusnya waktu ya. Jadi penawaran itu lebih ke arah produsen atau penjualnya. Nah, di sini kita lihat jumlah barang yang ditawarkan pada harga dan waktu tertentu. Nah, misal penjual menawarkan misalnya barang berupa beras, misalnya jumlahnya berapa kilo, harganya berapa, terus waktunya kapan. Nah, itu namanya penawaran. Misalnya ditawarkan kepada konsumennya siapa. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu ada banyak. Misalnya di sini ada harga barang, biaya produksi, ada teknologi, ada jumlah produsen, perakhiran harga, keadaan cuaca, dan ada banyak lagi sebagainya. Nah, ini ada hukum permintaan. Nah, hukum permintaan itu jika harga naik, maka penawaran akan naik. Dan sebaliknya, jika harga turun, maka penawaran akan turun. Nah, itu beda kan dari hukum penawaran. Kalau hukum ini hukum penawaran, ini salah ketik. Nah, kalau hukum penawaran di sini harga naik, penawaran naik, dan harga turun, penawaran turun. Kalau hukum permintaan yang kemarin itu harga naik, permintaan turun, harga turun, permintaan naik. Terus yang ketiga ada kurva dan fungsi permintaan. Nah, ini kurvanya itu sama kayak kurva permintaan. Di vertikalnya ada P atau harga, dan Y atau Q adalah jumlah. Nah, apa sih yang membedakan kurva permintaan dan penawaran itu? Bisa kita lihat di sini lagi di hukumnya. Harga naik, penawaran naik. Harga turun, penawaran turun. Nah, misalnya di sini harganya P1 dari P1 ke P2. Misalnya kita anggap aja P1 itu lebih tinggi dari P2 berarti misalnya 10.000 10.000 ke 5.000. Terus penawarannya juga akan turun berarti nanti. Misalnya dari 100 Y1 ke 50. Nah, ini titik temunya P1 dengan Y1 kan di sini dan P2 sama Y2 di sini. Nah, jadi akan membentuk kurva garis sini. Nah, garisnya ini kalau kita lihat dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan, nah itu akan membentuk kayak gini, kayak eh, jalan yang menanjak. Nah, itu kurvanya itu berarti memiliki kemiringan yang positif. Nah, kemiringannya positif karena dia kalau kita lihat dari kiri ke kanan itu menanjak. Jadi kemiringan positif. Nah, beda dari eh, kurvanya si permintaan. Kalau kurva permintaan kemarin kurvanya begini. Nah, dari kiri ke kanan dia menurun. Jadinya disebutnya kemiringan negatif. Terus masuk ke pergeseran kurva penawaran. Nah, ini kan tadi di kurva penawaran itu ada harga sama jumlah. Nah, kalau kurvanya itu adalah harga, berarti nanti dia ngikutin hukum ini. Nah, kalau selain harga, dia akan bergeser, bisa bergeser nih kalau faktornya selain harga dan tidak mengikuti hukum ini. Misalnya ini kita lihat. Eh, faktor-faktor selain harga itu apa aja sih? Di sini ada gaji karyawan, ada harga bahan mentah, ada produksi, dan ada pajak. Misalnya. Terus mengakibatkan apa? Mengakibatkan kurva bergeser ke kiri jika faktor naik dan sebaliknya. Berarti geser ke kiri jika faktor naik
dan geser ke kanan jika faktor turun. Gimana sih contohnya? Misalnya nih, kita ambil contohnya pajak. Pajak. Nah, kita gambar kurvanya. Nah, gambar kurvanya. Nah, hmm, pajaknya kita misalin dulu. Ini misalnya agen properti. Agen properti punya komplek perumahan yang akan dijual misalnya. Nah, misalnya eh, eh, pajaknya tahun ini per rumah itu ada 10% dari jumlah penjualan. Dan misalnya tahun berikutnya naik 12% pajaknya dari pemerintah. Nah, itu berarti di sini ditulis P-nya atau pajaknya yang sisi vertikal sini 10% atau P1 ke 12%, berarti naik, berarti di atasnya 12%. Nah, kalau tadi kita lihat di sini hukum permintaan itu penawaran itu harga naik maka penawaran akan naik. Nah, ini nggak berlaku di faktor selain harga. Ini kan faktornya tadi pajak, berarti selain harga dong. Nah, itu nggak berlaku hukumnya. Jadi kalau di sini harganya dia naik, kan ini pajaknya naik, otomatis harganya naik. Nanti permintaannya itu akan turun, penawarannya itu akan turun. Nah, ini kita misalnya di sini kalau 10% dia akan menawarkan sejumlah 100 rumah. Kalau 12% dia akan menawarkan 50 rumah. Nah, kita ambil titiknya. Ini. Terus ditarik garis. Tarik garis. Nah, ini kita lihat di sini. Kalau dia 10% pajaknya, rumahnya ada 100 unit yang misalnya dijual. Nah, kalau dia pajaknya 12%, berarti tambah mahal dong. Berarti penawarannya dia harus tambah sedikit karena biayanya lebih mahal. Nah, nanti misalnya ini jadi 50. Nah, ini dari awalnya di sini grafiknya ini ke kiri dia bergeser. Nah, berarti ke sini. Dia bergeser ke kiri. Nah, jadi kayak ini. S0 ke S2 bergeser ke kiri. Nah, jadi kita lihat di sini lagi, mengakibatkan kurva bergeser ke kiri jika faktor naik. Nah, berarti benar kan? Berarti faktor naik, kurvanya bergeser ke kiri. Nah, itu sama juga nanti ada gaji karyawan, ada harga bahan mentah, ada produksi. Nah, itu sama nanti kalau naik ke kiri, kalau turun nanti ke kanan. Terus ini ada sedangkan untuk faktor subsidi, jumlah penjual dan teknologi akan mengakibatkan kurva bergeser ke kanan jika faktor naik dan sebaliknya. Nah, faktornya itu tadi yang faktor pergeseran kurva itu dibagi jadi dua nih, dua besar. Di sini ada faktor yang merugikan produsen dan faktor yang menguntungkan produsen. Nah, tadi merugikan produsen itu kayak gaji karyawan yang naik, harga bahan mentah yang naik, produksi yang naik, dan ada pajak yang naik. Nah, kalau yang faktor pergeseran kurva yang menguntungkan produsen itu ada subsidi misalnya ada subsidi dari pemerintah, terus ada jumlah penjual, terus ada teknologi yang naik juga. Nah, itu nanti kebalikannya dari misalnya dari pajak tadi grafiknya, kurvanya. Misalnya di sini dihapus dulu. Hmm. Misalnya kita ambil teknologi. Nah, teknologi kita lihat tadi bergeser ke kanan jika faktor naik. Misalnya eh, teknologinya misalnya yang perusahaan ini dari
dihapus dulu. Teknologinya karena dia tadinya pakai apa? Misalnya pembuatan mie, misalnya pakai manusia pakai tangan sendiri-sendiri, apa? Jadinya teknologinya rendah. Nah, berarti di sini dari awalnya SDA manusia, manusia ke dia terus beli teknologi pembuatan mie. Jadi bisa pembuatan mie-nya otomatis, jadi lebih cepat. Jadi pakai mesin. Mesin. Nah, misalnya kalau manusia cuma produksi 50 bungkus per hari. Nah, di sini berarti titik temunya ini kalau produksi pakai mesin jadi 100 bungkus per hari. Nah, titik temunya di sini. Nah, ini nanti ditarik garis. Nah, ini nanti kebalikannya dari faktor pajak tadi, nanti dia akan ke kanan. Nah, karena ini faktor yang menguntungkan produsen. Tuh, sama kayak ini, S0 ke S1. Jadinya ini ke kanan. Karena penawarannya nanti akan lebih banyak dari 50 ke 100. Jadi kebalikan dari faktor yang di atas. Ini kebalikannya dari ini.